Selamat datang Bapak. Bersama dengan tim Tamborin, mereka ada 6, tapi satu ada di situ lagi, satu akan ke Ambon untuk ke kuliah, dan saya berharap 2 itu harus ada di sini. Amin. Harus cinta Tuhan, cinta juga tempat pelayanannya. Yang seperti berdua melayani Tamborin di Masohi, maka di Ambon ini juga harus melayani Tamborin, bisa melayani bersama dengan adik-adik dan teman-teman yang ada di tempat ini. Ada 2 yang pemain Tamborin yang ada akan datang ke Ambon. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan boleh membuat kita ada sampai saat ini. Semua dalam kebaikan Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita boleh menikmati anugerahnya. Mari kita juga ada satu lagi bersama Bapak Wan yang tadi takut bersama diri karena Tuhan malah beta. Hanya melihat saja ke belakang. Nanti lagi beta ini sih. Hati janji, sorry ya bro. Ya, mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita membaca di dalam bagian firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya, tapi ini saya terjemahan yang saya pakai terjemahan yang sekarang. Jadi ada sedikit berbeda. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan Roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang terlihat. Itulah firman Tuhan kita yang kita renungkan pada hari ini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Melangkah dengan iman. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 7 mengajarkan bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Diibaratkan seperti kemah yang akan dibongkar, dan Tuhan telah menyediakan tempat tinggal kekal di surga dan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan kepastian keselamatan kita. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk terus berjalan berdasarkan iman, ya, bukan berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Ibu Bapak, jemaat Tuhan dan saya, kita dipanggil untuk berjalan terus dengan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan di depan mata kita, kasat mata kita. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Di ayat pertama sampai ayat yang keempat, tubuh ini bersifat sementara. Rasul Paulus mengibaratkan bahwa tubuh jasmani kita sebagai kemah
baik. Ya. Jadi ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di ayat 5 berkata, di ayat 1 sampai 4 ini, tubuh ini bersifat sementara. Kita semua yang ada dalam dunia ini, kehidupan kita sementara, hanya seperti uap. Ya, seperti uap, seperti debu. Kita tidak bisa melihat debu, kita hanya merasakannya, kita mau ada di tubuh kita, di tangan kita dan sebagainya. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan kita terlalu melekat pada hal-hal duniawi. Walaupun kita hidup dalam dunia, tapi jangan terlalu melekat hati kita kepada hal-hal duniawi, karena kita akan binasa kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang dikatakan karena rumah sejati kita yang kekal itu berada di surga. Ayat 5, jaminan Roh Kudus, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal dan mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai meterai atau jaminan. Ini memberikan kepastian bahwa masa depan kita aman di tangan Tuhan. Anak-anak muda, masa depan aman di tangan Tuhan. Ya, jika engkau sungguh-sungguh datang mencari Dia, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, masa depanmu aman di tangan Tuhan. Ya, diberikan oleh Tuhan. Lalu di ayat yang ke-6 dan 7, hidup berdasarkan iman. Ayat emas ini, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini menantang kita untuk senantiasa memegang teguh janji-janji Tuhan. Meskipun situasi hidup sedang sulit dan jawaban Tuhan mungkin belum terlihat oleh mata jasmani kita. Ya. Hari ini tadi malam saya tidur jam 1, karena di sini jam 1, di Pontianak jam 11. Tunangan saya Joya hari ini masuk rumah sakit. Dia akan dioperasi nanti, ada hari besok. Mamanya menangis. Mamanya bilang begini, pusing. Bagaimana bapaknya saya bisa diizinkan oleh bos pulang di kantor, jadi masih tetap di ruangan. Kita saya sendiri di rumah sakit, saya bilang tidak apa-apa. Kami semua sudah berdoa, sudah doa dan puasa. Ketakutan bisa iblis mengintimidasi sehingga kau cemas takut. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kamu dengan berbagai hal. Tapi serahkan buat Tuhan. Tuhan, hari ini firman Tuhan di ibadah minggu itu melangkah dengan iman. Yakini, dokter bilang kalau dia kena tiroid, dokter bilang kalau dia operasi kira-kira nanti kena pembuluh darah dan bisa pendarahan karena di leher, ya, tiroidnya itu. Lalu yang kedua, kata dokter tidak bisa berbicara secara permanen dalam nama Yesus. Tapi ketika itu dokter bilang ketiga kali, dokter bilang begini, ada mujizat. Dia bilang begini, dokter Islam dan Kristen Islam, dia bilang apa? Ada mujizat. Lah, kalau dia yang muslim saja bilang kepada Mama Joya bahwa ada mujizat, kenapa engkau meragukan kuasa dan tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat itu? Saya bilang begitu. Lalu dia pusing. Bagaimana dengan darahnya? Darah Yesus mengalir dalam tubuhnya sendiri. Darah Yesus mengalir dalam tubuh Joya. Golongan darahnya B, katanya. Golongan darah Joya B, susah usul. Golongan darah Yesus mengalir ke seluruh golongan darah. 9. Ya, golongan darah Joya B, bapaknya tidak ulang-ulang golongan darah bapaknya dengan dia sama. Tidak usah khawatir. Golongan darah Yesus, darah Tuhan. Oh, ya.
kemungkinan dengan hidup untuk Kristus. Sehingga Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jika aku hidup itu berarti bagiku hidup untuk Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita harus berkomitmen itu. Ya. Kita melihat di sini, mengapa kita harus melupakan masa lalu untuk bisa melangkah maju dalam iman. Karena kita, ketika kita melihat ke belakang, akan mendorong kemungkinan untuk kembali kepada kehidupan lama atau dosa yang melemahkan kita. Aku melupakan apa yang di belakangku, apa yang ada di belakang kita, banyak hal. Yang paling utama itu adalah dosa kita. Kita lupakan, tanggalkan itu semua, supaya kita bisa melangkah maju dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan duniawi yang bersifat jasmania, ya, yang akan menghancurkan kita, tinggalkan itu, lupakan itu, tanggalkan itu, supaya kita bisa maju melangkah bersama dengan Tuhan dalam iman kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kita bisa memperoleh keserupaan dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, tapi kita masih hidup di dalam kehidupan lama kita. Kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih hidup dalam keterikatan dosa yang tidak bisa melepaskan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita harus melupakan masa lalu untuk bisa melangkah maju dalam iman. Apa yang terjadi di belakang kita sebelum kita mengenal Tuhan. Sekarang aku bukan lagi manusia lama. Aku sudah menjadi ciptaan baru. Yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu adalah karakter Kristus, keteladanan Kristus menjadi bagian kita. Sehingga semua yang mulia, semua yang benar, semua yang manis, semua yang begitu luar biasa, itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di melangkah dalam iman, Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi iman menjadi dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenannya. Karena kita harus memiliki iman yang hidup aktif. Karena firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak dilihat mata jasmani. Meski menghadapi tantangan dan ujian yang berat sekalipun, seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak tawar hati. Di dalam ayatnya yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dikatakan ini luar biasa. Kita dibaharui dari hari ke hari. Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batinnya kita harus diperbaharui, ya, dari sehari ke sehari, tiap hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38. Jemaat Tuhan dan saya, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melangkah dengan iman berarti membuat pilihan untuk terus maju dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, melangkah dengan iman itu berarti kita membuat pilihan untuk terus maju dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ya, jangan lupa itu. Meskipun arahnya belum jelas, ada banyak tantangan, tapi tetap kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melangkah dengan iman berarti mengambil tindakan dan terus berjalan berdasarkan keyakinan akan rencana Tuhan, bahkan ketika kita ada di masa-masa yang sukar sekalipun.
dengan iman bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah itu berarti kita meninggalkan tempat. Ya. Melangkah maju itu berarti kita meninggalkan tempat kita yang semula. Ya. Apa yang ada di tempat kita? Kesuksesan duniawi, ada keberhasilan, ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Tawaran-tawaran dunia, bahkan yang paling luar biasa adalah dosa. Harus melangkah, tinggalkan. Melangkah itu berarti tinggalkan yang pertama itu, yang tindakan kita itu. Maju bersama dengan Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab yang berani melangkah dengan iman. Siapa? Boleh Tuhan Yesus yang berani melangkah dengan iman. Itu Bapak. Ya? Siapa boleh Tuhan Yesus yang berani melangkah dengan iman? Om Pet. Tahu Om Pet? Iya, Petrus. Dia melihat Tuhan. Tuhan bilang, maju di atas air dia berjalan. Om Pet. Siapa lagi? Bapak Alfi. Siapa Bapak Alfi? Iya, orang apa dah Alfi kan Abraham. Yang berikut Abraham, ketika Tuhan memanggilkan dia keluar dari negerinya ke tempat yang belum dia tahu, tapi dia melangkah dengan iman. Siapa lagi? Bapak Udo. Bapak Udo melangkah dengan iman. Tuhan akan suruh dia membuat bahtera yang sangat besar, padahal belum ada tanda-tanda hujan sama sekali. Dibuatnya lagi di atas gunung. Ya, itu Tuhan perintahkan. Iman itu adalah taat dulu baru lihat hasilnya. Ya, iman itu adalah taat dulu baru lihat hasilnya. Bukan lihat hasilnya baru taat terpakai. Ya, Petrus taat dulu. Abraham, Alfi taat dulu. Om taat dulu. Baru apa? Melihat hasilnya. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita harus melangkah dengan iman? Yang pertama, kita harus taat dan setia dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Artinya, iman timbul dari apa yang kita dengar dan kita renungkan. Selalu luangkan waktu untuk membaca firman dan berdoa. Tuhan tidak meminta kita mengerti semua. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengerti. Dia minta kita untuk percaya akan firman-Nya. Ya. Dia minta kita untuk percaya dan meyakini akan firman-Nya. Itu yang akan membuat kita melangkah kuat. Tetap fokus pada Tuhan, bukan manusia. Tidak mudah tawar hati ketika datang persoalan tantangan dalam hidup kita. Sebelum Tuhan menjawab doa kita, tetaplah berdoa. Ya. Sudah Tuhan menjawab doa kita, tetaplah juga berdoa. Jangan melupakan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Apalagi Dia belum menjawab doa kita, teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Doa orang benar apabila dengan yakin itu akan sangat besar Tuhan kuasanya. Amini apa yang kita doakan. Kita sudah menerima firman Tuhan itu katakan. Ya. Apa yang kita doakan yakin bahwa kita sudah menerima, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Ya. Tidak mudah tawar hati. Artinya jangan biarkan rasa takut membatasi langkah kita. Pusatkan pandangan pada kebesaran Tuhan daripada kesulitan yang ada di depan mata kita. Menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, melayani Dia dengan totalitas hidup. Yang ketiga adalah tetap berserah dan berani mengambil resiko. Lepaskan ketakutan, ganti dengan penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Artinya berani tinggalkan segala nyaman kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap proses hidup kita, dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Apa yang menjadi masalah ibu bapak sekalian? Saya tidak tahu. Saya punya masalah juga bukan tentang. Ya, bawa kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan perkuatlah persekutuan kita. Artinya tetaplah berkumpul dengan rekan-rekan seiman dalam satu persekutuan, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagi perkumpulan satu dengan yang lain dalam doa. Ya, kalau di Masohi ada namanya doa syafaat. Hari
bersama-sama berdoa. Baca firman sebentar saja, 3 menit baca. Tidak renungkan dari awal sampai akhir, tidak baca. Lalu berdoa. Selama 1 jam saja. Jadi 1 jam saja berdoa. Dari awal tidak buat kemana berdoa. Doa syafaat. Yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, banyak hal yang akan didoakan, banyak hal yang mau didoakan dalam kehidupan ini. Doa itu adalah nafas hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi kita kuat karena kita berdoa di hadapan Tuhan. Tanpa doa kita tidak bisa. Satu di rumah kos, di rumah Katarina, lalu satu di gereja. Yang bagian Amahai, tua-tua adat ada di Amahai, jadi mereka di sana. Ya, orang tua adat saya bilang mereka. Ya, kalau tua adat sudah bicara, tapi kalau tua adat salah, ya kalau tua adat sudah mulai tegur tabat batu, nama kami yang paling cantik tapi pagi ini curang. Oke. Jadi ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melangkah dalam iman ini dengan iman kita. Kita bisa melangkah oleh karena firman Tuhan itu selalu menjadi bagian kita. Kita fokus kepada Tuhan bukan kepada manusia. Kita berserah penuh kepada Tuhan dan kita tetap hidup dalam persekutuan dan doa. Jangan menjauhkan diri kita dari persekutuan karena kita akan lemah. Ya, kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak akan diberkati oleh yang mengandalkan kekuatannya, tapi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, hidup dengan iman kadang tidak logis, tapi iman memberi ketabahan saat uang habis. Dokter vonis penyakitnya begini begitu. Ya, ada jalan buntu, tapi tidak ada jalan buntu di dalam Yesus. Kita harus peka itu. Ya, kita bisa peka itu karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Masalah bisa menggentarkan kita, penyakit bisa melemahkan kita, masa depan bisa membuat kita ambil jalan pintas. Tapi ingat, kita harus melangkah dengan iman. Tuhan, saya suruh melangkah dengan iman karena saya punya Allah yang hidup, yang berkuasa sambil melakukan segala sesuatu. Melangkah dengan iman bukan dengan kekuatan atau dengan kekhawatiran, tetapi dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Ya, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, berdoa, lakukanlah bagian kita, maka Tuhan pun melakukan bagian Tuhan kepada kita. Jangan ambil bagian Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kita. Jangan. Kita berdoa, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan melakukan apa yang harus menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Entah itu baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik kepada kita, itu yang luar biasa yang harus kita terima. Mendorong ke belakang, ya, dengan syukur, melangkah ke depan dengan iman. Ketika kita melihat ke belakang, kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Lalu melangkah maju dengan iman bersama dengan Tuhan. Lihat kedatangan Tuhan di masa lalu, lepaskan beban lalu serahkan hari esok kepadanya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Dia selalu memberikan kasih-Nya yang luar biasa, rahmat-Nya setiap hari baru bagi kita, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Apa yang menjadi beban persoalan Bapak jemaat Tuhan, saya tidak tahu. Jemaat Bapak Pendeta juga mungkin tidak tahu. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Ketika jemaat mempercayakan semua pergumulannya kepada kita, maka kita harus pun berdoa di dalam Tuhan. Ya, karena yang bisa kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan ini kepada jemaat apa? Bapak saya dengan Bapak Yani hanya berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan menguatkan, meneguhkan jemaat Tuhan Bapak kami sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam melayani. Sehingga ketika Tuhan datang, jemaat masuk surga, saya juga masuk surga. Kenapa jemaat masuk surga saya tidak masuk? Orang saya pemerintahnya, ya, lalu jemaat baik saya sing. Itu ya, itu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang beriman tidak ragu dan bimbang akan segala janji Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia tidak akan pernah ragu dan bimbang akan segala janji Tuhan. Sebaliknya dia memegang teguh janji
Firman Allah itulah saul yang kuat buat kita untuk membentengi kita. Ya, jangan pegang harta dunia, akan lenyap, binasa. Pegang janji-janji Tuhan dengan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kita bisa memegang janji Tuhan karena kita selalu merenungkan janji itu ada dalam firman Tuhan, tidak ada yang lain. Maka jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melangkah dengan iman. Orang bilang idola sunai paling banyak. Loko baik dojola, orang munai kasengka. Pokoknya kita makan 1 hari 3 kali. Mau makan nasi kah, mau makan bumbu kah, mau makan sagu kah, mau makan papeda kah, dengan air putih kah, air garam kah, pokoknya kita makan. Mau orang bilang dora sunai sampai bagaimana. Jangan berpikir dora naik, karena ketika kita berpikir semua dalam keadaan dunia ini, kita akan stres. Berpikirlah, aku mau memuji Tuhan setiap waktu. Aku mau berdoa setiap waktu. Firman-Mu jadi kesukaanku. Maka hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun kita lewati. Kita melewatinya dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Amin. Kita melewatinya dalam pertolongan dan anugerah. Siapa yang tidak punya masalah? Tapi kita ada. Beta juga ada. Masalah kita kenapa belum dapat jodoh? Besok. Yang lain sih ada sih. Saya pikir masalah-masalah. Pokoknya bacaan. Ya, mau pi mana? Ayo pi. Mau pi bajalan berapa waktu lah kilometer pi. Bajalan sampai di hulu hidup pi saja. Ya, suka cita. Cuma satu masalah dapat tidak berapa jodoh dia. Jadi itu hanya intermezzo ya. Jadi ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, semua kita punya masalah. Kalau kita melangkah dengan iman, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Kita berjalan makin hari makin bukan makin hari makin lemah. Bersandar terus kepada Tuhan. Orang tua bergumul untuk anak-anak, serahkan buat Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Anak-anak muda bergumul untuk masa depan, serahkan kepada Tuhan. Jika engkau diutak, akan Tuhan mengasih Tuhan sungguh-sungguh. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tadi pagi mereka sempat abregu, bangunkan kopi setelah jam berapa pagi dua, sampai saya tidak keluar dari kamar. Sekarang orang kita sama angka orang masuk, sudah bilang, ya, ibu, belum bermake up ekspresi sudah jalan, bajalan di lorong rambut, bajalan mau ke lorong rambut, bajalan, ada terlambat. Mereka amal pakai motor sampai di sini baru mereka mandi. Hari kemiknya juga dosa minum sama semua terlambat jalan. Harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaan. Mari kita berdoa.